Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom aleihim. Alaihim shalom. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 1 Februari 2022. Iman yang teguh menyembuhkan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 2 Samuel 18 ayat 9 sampai dengan 10, dilanjutkan dengan ayat 14b, dan dilanjutkan dengan ayat 24 sampai dengan 25a, dan ayat 30 dilanjutkan dengan bab 19 ayat 3, serta Injil Markus 5 ayat 21 sampai dengan 43. Saudara-saudara yang terkasih, ada seorang bapak setengah tua, saudara, menghadapi penyakit yang cukup lama dideritanya. Sudah cukup banyak pengobatan dia datangi, saudara. Bahkan dia dan keluarga pun meminta bantuan paranormal untuk kesembuhannya. Namun sayang, saudara, ini pun tak kunjung sembuh. Kekecewaan yang ada di dalam hati pun muncul, dan dia pun marah kepada Tuhan yang tak berpihak kepadanya. Hari ini Injil menyajikan 2 kisah, yaitu ketika Yesus berjalan menerima permohonan Jairus untuk menyembuhkan anaknya, dan Yesus menyembuhkan di tengah jalan seorang perempuan yang telah 12 tahun menderita sakit pendarahan. Dari Injil hari ini, saudara, membuat kita membuka mata batin kita, saudara. Kita melihat saat Yesus berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Jairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Markus 5 ayat 22 sampai dengan 23. Kita lihat bagaimana iman yang dimiliki kepala rumah ibadat, saudara. Dia sungguh percaya jika Yesus sanggup menyembuhkan dan mau melakukannya. Dan Yesus pun langsung beranjak ke rumah kepala ibadat itu, saudara. Namun di pertengahan jalan yang begitu ramai dari kerumunan orang banyak, di antara kerumunan orang banyak yang berdesakan, terdapat juga seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Markus 5 ayat 25 sampai dengan 26. Adakah kekecewaan dan marah pada diri perempuan ini seperti seorang bapa yang diserahkan di atas, saudara? Dia sungguh mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Markus 5 ayat 27 sampai dengan 28. Luar biasa, saudara. Iman perempuan ini yang begitu besar. Katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Adakah kita memiliki iman seperti perempuan ini, saudara? Saat mengalami sakit, menghadapi persoalan hidup, adakah kita seperti perempuan ini dan kepala rumah ibadat untuk datang menghampiri Yesus dan tersungkur di kaki Yesus, memohon kepadanya? Atau kita mau instan meminta kepada orang pintar? Dari Injil yang kita renungkan hari ini, saudara, ternyata, saudara, harapan masih ada, saudara. Tiada yang mustahil bagi Allah. Manusia dapat saja mengatakan, dari keterbatasannya sebagai manusia, mengatakan itu mustahil, tidak mungkin diselesaikan, tidak mungkin dapat disembuhkan. Namun, saudara, tidak demikian bagi Allah yang memiliki kuasa untuk membuat segala sesuatunya mungkin. Allah memiliki kuasa yang tidak terbatas, saudara. Maka bagi orang percaya tidak ada yang namanya
jalan buntu, tidak ada putus harapan. Akan selalu ada jalan, saudara. Akan selalu ada harapan, walau seberat apapun yang kita hadapi saat ini, saudara. Yesus dengan tegas mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan Yesus juga mengatakan, jangan takut, percaya saja. Kepada Yairus, Yesus mengatakan ini, saudara. Bagaimana tidak, saudara? Di tengah kehidupan yang sepertinya tidak ada lagi harapan, ia mampu mengatakan, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sungguh luar biasa iman yang sangat kuat dan teguh, saudara. Dari renungan ini mau mengajari kita semua untuk dapat memiliki iman yang teguh. Iman adalah kekuatan dan keselamatan kita, saudara. Iman adalah kekuatan dan keselamatan kita untuk menjalani kehidupan ini. Seperti yang Paulus tuliskan, orang benar akan hidup oleh iman. Kekuatan yang mendorong dan menggerakkan hidup kita bukanlah logika ataupun kekuatan kita, saudara, tetapi iman yang mendorong kita untuk hidup. Dari iman kita mempunyai harapan. Dari iman kita dikuatkan, dipulihkan, dan disembuhkan. Yang menguatkan kita dari renungan hari ini adalah perkataan Yesus. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Dan juga berkata, jangan takut, percaya saja. Markus 5 ayat 34 dan 36. Mari saudaraku yang terkasih, kita mau teguhkan iman kita, kita kuatkan iman kita dengan mau selalu membaca dan membaca firman Tuhan, mendengarkan setiap firman-firman-Nya. Karena seperti Paulus katakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Berkat kasih Tuhan Yesus Kristus memulihkan dan menyembuhkan kita, dan bersama Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saya dan keluarga mengucapkan selamat merayakan Tahun Baru Imlek bagi yang merayakannya. 恭喜发发财财，新年快乐，万事如意。Shalom Aleichem.